Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dijauhi dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya pada tubuh kita, diberi kesehatan, dan yang sakit semoga disembuhkan dan diangkat penyakit-penyakitnya dan tidak kambuh lagi teman-teman. Amin ya rabbil alamin. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share teman-teman semua. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan jazakumullahu khairan kasirah. Barakallahu fikum. Sebab semua itu menambahkan rekomendasi channel ini teman-teman. Terima kasih banyak. Kini kembali kita lagi masuk ke belusukan masuk ke dalam Islam ya teman-teman, yaitu melanjutkan ceramah sejarah masuknya Islam ke Indonesia teman-teman, ke Nusantara ini, yaitu Ustaz Zainal Abidin Hafidallah, dan semoga menjadi pencerahan kita semua. Mari kita simak tayangannya. Nah, di Jawa juga, terutama di Jawa Barat, tepatnya menurut ahli sejarah, kerajaannya itu ada di daerah Bogor sampai Muara Angke, yaitu Tarumanegara. Ya, raja yang paling terkenal adalah, kalau yang sebetulnya Kutai itu Mulawarman. Kemudian di sini adalah Purnawarman. Ya. Ini semuanya mereka dominasi Hindu. Makanya disebut dengan kerajaan Mataram Hindu. Kenapa dikatakan Mataram Hindu? Karena hampir menguasai Jawa. Dan Mataram itu aslinya daerah antara Sungai Opak dengan Progo. Itu Mataram. Karena nanti akhirnya mereka memusatkan kekuasaan di daerah situ sampai akhirnya berhasil mendirikan Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Gimana Mas? Mulai konsen apa mulai ngantuk ini? Kalau ngantuk aku pulang aja. Gimana? Diteruskan nggak ini? Nyambung nggak ini? Oke. Nah, nanti kita kapan-kapan cerita sejarah tentang Borobudur dan Prambanan. Ya. Nah, setelah itu hadirin sekalian, tenggelam oleh dominasi Sriwijaya. Daerah Sriwijaya disinyalir kerajaannya itu tepatnya di daerah Palembang. Dan inilah pendapat yang paling sahih, karena ada yang mengatakan pusat kerajaan Sriwijaya itu ada di daerah Kedah, yaitu Malaysia. Ada yang mengatakan di Jambi, ada yang mengatakan di Sibulga, ada yang mengatakan di Palembang, ada yang mengatakan di Jambi. Yang sahih, turunan raja-raja Sriwijaya ini memang aslinya dari China yang tinggal di daerah Kedah. Kemudian setelah itu di sana kurang mapan, kurang stabil, maka mereka pindah ke daerah Palembang. Dan saya lebih memilih pendapat di Palembang berdasarkan surat yang dikirim oleh Raja Sriwijaya yang kedua, yang namanya adalah Indrawarman, mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk mengirimkan dai mengajarkan dia Islam. Makanya dari sekalian, di dalam fakta sejarahnya memang benar Raja Sriwijaya yang kedua ini akhirnya masuk Islam. Dari sini hadirin sekalian, kesalahan banyak ahli sejarah kalau sudah bicara masalah orang-orang migrasi pertama kali yang datang ke Indonesia ini selalu Cina, India, Cina, tidak pernah mengangkat Arab. Padahal hadirin sekalian, menurut hasil seminar yang diadakan di Medan, utusan Nabi Sulaiman sudah pernah ke mana? Sumatera, ke Medan untuk mencari kapur, pewangian untuk tujuan mewangi istana. Begitu juga raja-raja Arab yang datang dari Mesir, Fir'aun datang ke sini juga untuk mencari apa? Kapur. Karena kapur ini satu komoditas wewangian yang paling bagus hanya ada di
Sumatera, Medan yang namanya Barus. Makanya sampai hari ini pun orang kalau sudah bicara kapur pasti diembel-embeli kapur Barus. Barus itu daerah. Karena di daerah Sumatera, Medan itu kan ada daerah Sibulga, Singkel, Barus. Di daerah situlah dulu itu kapur itu sangat bagus. Dan hadirin sekalian, pendapat atau dugaan ini saya lebih menguatkan. Kenapa? Karena proses mumisasi Fir'aun tidak akan bisa jadi kalau tidak dikasih kapur. Karena jenazahnya Fir'aun itu kan dimumi, diawetkan kan. Proses pembalseman oke, mungkin bahan-bahannya ada di daerah Mesir. Tapi setelah dibalsem, kemudian dimasukkan ke piramid, kemudian diawetkan pakai apa? Tebarin pakai kapur. Dan kapur itu jangan dianggap nanti kapur nginang, yaitu batu. Salah lagi antum. Kapur itu suatu bahan yang diambil dari getah-getah pohon besar yang sudah mengkristal. Dan itu hanya ada di dalam pohon itu. Dan tidak semua pohon. Jadi pohon-pohon yang ada ininya, kapurnya itu besar yang sudah menua, dibelah di dalamnya itu. Dan di dalam surat yang dikirimkan oleh Indra Warman kepada Umar bin Abdul Aziz, kapur Barus ini wanginya beraroma sampai 12 mil. Coba bayangin Pak, nyampe 12 mil kira-kira mana? 1 milnya berapa? Loh kan, antum nggak ngerti juga. Terus ngerti ini apa sampai nih, ya Allah mas. 1 mil berapa? 1,5 kilo. 1,5 kilo kali kan, subhanallah, hampir 20 kilo bau. Ini kualitas. Bahkan ahli sejarah mengatakan kapur terbaik hanya ada di Medan. Ada beberapa negeri penghasil kapur seperti Afrika, seperti Jepang, tetapi nggak bagus. Ya, nggak bagus. Dan kapur ini kenikmatan yang Allah pertahankan sampai surga. Ada beberapa kenikmatan dunia yang Allah pertahankan sampai surga. Kenapa? Karena nikmatnya. Antum perhatikan, kenikmatan dunia yang Allah pertahankan di surga pasti hebat. Anggur, apalagi? Hah? Ya. Ini termasuk kafur. Di dalam firman Allah, "Ainai yashrabu biha ibad ainai innal abrara ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Oke, stop di situ biar enggak melebar. Karena dikejar waktu. Ana mau pulang jam 11. Ya? Gimana? Setuju enggak? Ada. Waduh. Saya masalahnya ada hajat ini. Baik. Hadirin sekalian. Oke. Nah, di dalam surat yang dikirimkan oleh Indra Warman kepada Umar bin Abdul Aziz, dalam satu riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan ditulis surat dari Raja India yang memiliki kandang gajah 1000 gajah, yang turunan anak 1000 raja, yang didampingi permaisuri dari anak 1000 raja, yang kerajaannya terbuat dari emas perak, berada di antara 2 sungai. Sungai mana? Musi sama Batanghari. Clear, selesai. Udah, stop itu. Nah, ini sekalian, akhirnya dominasi Buddha mulai muncul di Indonesia karena pembawa ajaran Buddha adalah Sriwijaya. Sriwijaya adalah daerah di mana terkenal dengan maritimnya, terkenal dengan ekonomi dagangnya, dan terkenal dengan pelindung para ulama. Sangat menghargai tokoh agama, makanya sangat hidup keagamaan. Sampai Hindu pun dihidupkan, Buddha pun dihidupkan, Islam pun dihidupkan, sampai salah satu di antara rajanya ada yang masuk Islam. Ini ya. Nah, kemudian ada yang Sriwijaya akhirnya dominasinya jatuh ya oleh Jawa. Ya, oleh Jawa. Nah, Mataram ini muncul lagi.
Ya, kemudian Mataram ini diserang lagi oleh Sriwijaya, maka akhirnya turunan Mataram ke timur, membesarkan kerajaan namanya Kahuripan. Kahuripan ini akhirnya jaya pada zaman siapa? Raja Airlangga. Raja Airlangga ini adalah turunan pernikahan dari Raja Udayana, dengan putri Surabaya yang namanya Mahendra Datta. Lahirlah Airlangga. Makanya di sini dia tetap berkomitmen dengan agama Siwa. Namun setelah ke sini Airlangga ternyata mencoba untuk mentajdid, mereformasi agama Hindu, sehingga yang dituhankan dominasinya bukan Siwa tetapi siapa? Mas, Wisnu. Jadi sejak dialah Wisnu itu menjadi dominasi Tuhan di kalangan Hindu. Karena aslinya itu cuman Siwa. Bahkan Siwa itu dewa tengah. Nah, sejak Airlangga inilah muncul dominasi Wisnu, yang simbolnya apa? Manusia pakai sayap. Itu patungnya. Nah, setelah jatuh, maka negeri ini pecah menjadi dua, Jenggala sama Panjalu. Kemudian Panjalu ini hancur, kemudian muncul dominasi Singosari. Nah, Singosari ini jaya pada zaman Kertanegara. Nah, Kertanegara ini memiliki dua penasihat. Penasihat pertama namanya Banyakwida, yang keduanya adalah Jayakatwang. Namun Jayakatwang ini disayangkan berkhianat. Akhirnya menggunting dalam lipatan dan yang akhirnya melakukan pemberontakan. Dalam pemberontakan ini ternyata pasukan Singosari ini banyak berpihak kepada Jayakatwang, yang akhirnya membuat Kertanegara itu terbunuh. Nah, penasihat yang setia namanya Banyakwida, yang akhirnya setelah rajanya terbunuh, maka Banyakwida melarikan diri ke mana? Ke Madura. Madura dipecah, perlu diketahui Madura itu terbagi menjadi dua, Madura Barat, mana daerahnya? Bangkalan sama Madura aja juga nggak ngerti zaman Mas. Iya, Bangkalan sama Sampang. Kemudian yang timur Sumeneb sama Pamekasan. Nah, Banyakwida ini lari ke Sumeneb, Pamekasan. Di sanalah yang akhirnya menurunkan anak raja, yang diantaranya adalah Jaran Panoleh. Jaran itu apa? Kuda, Panoleh berarti tolah-toleh, ya kan gitu kan gitu. Nah, setelah ini sekalian terjadi, karena Kertanegara itu kan pernah motong telinganya siapa? Utusan Kublai Khan. Gitu. Ternyata orang-orang Cina yang hadir ke sini membawa 20.000 pasukan, menemui Kertanegara sudah terbunuh. Nah, di sini dimanfaatkan oleh menantunya, yaitu Raden Wijaya, yang lari ke Madura bersama Banyakwida tadi. Bahwa yang sebetulnya kelanjutan dari negara Kertanegara ini, yaitu Singosari, adalah apa? Mana? Jayakatwang yang ada di Kediri. Kalau kamu ingin membalas sakit hati kamu, serang aja Jayakatwang. Maka 20.000 pasukan China yang mendarat di Tuban. Karena Tuban itu perlu diketahui termasuk pelabuhan nomor 2 setelah Gresik. Dan perlu diketahui juga pelabuhan internasional paling bergengsi di timur adalah Gresik, kemudian yang kedua Tuban. Di sana ada pelabuhan-pelabuhan kecil, Tegal, terus kemudian Caruban, yaitu Cirebon, terus kemudian ada besar lagi di daerah Banten. Ini adalah pelabuhan-pelabuhan Jawa yang paling bergengsi. Nah, turunlah mendarat di sana. Ya. Pada abad 13, ya di sini oleh ahli sejarah kurang lebih tahun 1270-an. Di sana mendarat, ya, ditemuilah ternyata Kertanegara sudah tidak ada. Maka dicegatlah oleh Raden Wijaya sama Banyakwida bahwa yang sebetulnya menggunting, memotong telingamu adalah Kertanegara, yang pemerintahan sekarang dilanjutkan oleh Jayakatwang di Kediri. Akhirnya 20.000 pasukan menyerang ke Kediri, ke sana semua.
Sampai di sana terjadi peperangan hebat yang walaupun Cina itu menang tetapi pasukannya juga banyak terbunuh dan Jayakatwang terbunuh, maka sisa-sisa pasukan ini dihabisin oleh Kertawijaya. Nah, kenapa dihabisin? Begini, perlu diketahui, Kertanegara sejak awal dengan Singosarinya bersama Panglima Besar yang tidak lain adalah menantunya yaitu Raden Wijaya tidak suka dominasi kebelaikan Cina. Makanya untuk mengimbangi itu sampai Kertanegara pindah agama, yaitu ke agama Buddha Trantayana untuk mengimbangi agama yang ada di Cina sana, supaya dia mendapatkan dukungan kaum agama, juga mendapatkan dukungan tokoh-tokoh termasuk politis. Maka dia sampai membuat 3 agama dioplos jadi satu. Makanya ini orang Indonesia yang pertama kali menggulirkan ajaran liberalisasi itu sebetulnya bukan orang-orang sekarang. Sudah sejak lama liberalisasi itu ada di Indonesia. Satu agama dijadikan satu, yaitu Siwa Buddha. Siwa wakil dari Hindu, Buddha, Jawa animisme. Jadi Hindu, Buddha, animisme dijadikan satu agama oleh Kertanegara untuk mendapatkan dukungan kaum agama dan rakyat untuk melawan dominasi Cina yang akan menguasai Jawa. Makanya setelah menyerang ke sini, dia tidak mau nanti negeri Jawa ini diambil alih oleh Cina, maka sisa-sisa pasukan itu dihabisi oleh Kertawijaya. Nih sebabnya kenapa akhirnya Kertawijaya itu menghabisi sisa-sisa pasukan Cina yang menang perang dengan Jayakatwang. Walaupun menang berdarah-darah, karena apa? Banyak sekali panglimanya dan pasukannya itu meninggal dunia, terbunuh. Dihabisin. Setelah itu di antara mereka ada yang lari ke pinggiran, namun ketika ingin pulang ke negeri Cina sudah tidak punya kapal. Akhirnya dibiarkan Raden Wijaya untuk tinggal di daerah pinggiran, Jepara, terus Kudus, sampai ke timur, sampai ke Tuban. Makanya di sana banyak orang-orang Cina. Termasuk di antaranya mereka ada sejarah di sana orang-orang Cina yang disinyalir mereka mengajarkan beberapa ilmu ukir. Makanya orang-orang Jepara itu ahli ukiran, karena memang sejak zaman dahulu yang tokoh paling dominan dianggap mengajarkan ilmu ukiran adalah Ki Telingsing. Ki Telingsing ini gurunya Sunan Kudus, ya. Nanti datang lagi dari Cina namanya Lembang. Kemudian nanti menjadi raja Sriwijaya dirubah menjadi Lembang. Ya, akhirnya orang bilang Palembang. Itu nama dari China. Ya, tapi ini kebanyakan didominasi oleh cerita-cerita mitos. Ya, oke. Hadirin sekalian, setelah Raden Wijaya mampu melumpuhkan tentara Cina, maka berdirilah kerajaan Mojopahit yang tahun 1292. Maka setelah berdiri menunai kejayaan pada zaman Hayam Wuruk. Dan perlu diketahui juga hadirin sekalian, raja-raja Mojopahit itu kebanyakan memakai gelar-gelar hewan. Ini ya, contoh Hayam Wuruk. Hayam berarti ayam, Wuruk berarti, ada orang Jawa enggak? Wuruk apa wuruk? Wuruk itu apa? Pelajar. Berarti ayam ini ayam kuliahan, ya, ayam sarjana, ya. Ayam wuruk, ayam terpelajar. Gajah Mada, gajah itu apa? Ya gajah. Mada itu apa? Tangkas. Makanya enggak benar ada orang yang bilang Gajah Mada itu muslim karena asal namanya adalah Gaj Ahmada. Ini namanya cok kali cok, godak gadek gadok. Pertama, orang Jawa tidak pernah mengakhiri memiliki nama Gaj. Orang Jawa enggak mungkin Gaj. Jadi orang Jawa itu paling senang mengambil nama-nama yang akhirnya itu
Oh gitu kan gitu. Makanya ngatno, beco, atau men itu banyak. Indrawarman, Sularman. Nah, cuman di akhir-akhir setelah dominasi Belanda, men itu sudah masuk ke dalam bahasa Latin, bukan men ini Sangsekerta lagi. Dan dibuat nama-nama tafaul optimis juga, supaya anaknya pinter nyetir mobil dikasih nama Karman. Berarti kar mobil, men manusia, kan gitu, betul kan? Nah, berarti pinter nyetir mobil, supaya nanti diterima kerja di kantor pos dinamakan suratman. Itu kan berarti pinter surat-suratan ya. Yang nggak mau delman karena udah didahului kuda ya. Nah itu nama-nama. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hayam Wuruk bersama Gajah Mada menunai kejayaan hanya sebentar. Tidak lama akhirnya kena perang namanya Paregreg, perang saudara antara barat dengan timur. Timur ini anak asli, yang barat yaitu Mojokerto itu anak selir, yang disimbolkan dalam sejarah Menak Jinggo sama Damar Wulan. Ya, sebetulnya adalah Wikrama Wardana. Ya. Kemudian akhirnya Menak Jinggo terbunuh. Ya. Dari sinilah hadirin sekalian ternyata ini tidak berhenti, makanya disebut dengan perang Paregreg. Paregreg itu perang yang berkelanjutan, yang menang dan yang kalah itu silih berganti. Yang akhirnya petani-petani bukan sibuk menanam tapi tersibukkan dengan peperangan. Kapal-kapal yang digunakan untuk mengangkut komoditas hasil panen ternyata dibuat untuk mengangkut pasukan. Terpuruklah sosial, ekonomi, politik, maka mulai terjadi kegoncangan. Dari sinilah awal dari kehancuran Mojopahit. Ya, apalagi hadirin sekalian, setelah Brawijaya V terbunuh, yang dibunuh oleh siapa? Ya, Kertanegara ini, Brawijaya V inilah nanti yang melahirkan Raden Patah. Ya, yang tidak lain adalah Kertawijaya. Ya, dibunuh, diserang oleh Girindra Wardana. Girindra Wardana ini sebetulnya adalah turunan Jayakatwang, yang sebetulnya ingin membalas sakit hati, no kan, masya Allah ini. Jadi pemerintahan Indonesia ini memang dendam-dendaman, Pak. Jadi coba bayangkan sudah berapa puluh abad ini kan gitu. Jadi Girindra Wardana ini turunan Jayakatwang, yang dia nenek moyangnya kan dibunuh siapa? Dibunuh oleh orang Cina. Cina atas hatusan siapa? Raden Wijaya. Nah, itu kan gitu. Akhirnya hadirin sekalian, Kertawijaya ini juga terpelanting, lari, ada yang mengatakan ke Gunung Lawu. Nah, Kertawijaya inilah yang pertama kali mencoba untuk memulai Islam itu masuk ke istana. Perlu diketahui sebetulnya sudah sejak lama Mojopahit itu pejabat-pejabatnya itu sudah ada yang masuk Islam. Buktinya ketika kita mencoba untuk melakukan penelitian, antum kalau juga mau silahkan ke Mojokerto, ya, di sana ada pekuburan Muslim yang tahun-tahunnya menggunakan tahun Saka, itu rata-rata abad 12-13. Dan yang menarik, pertama kuburan, nggak mungkin orang Hindu dikubur, mungkin nggak? Hindu Buddha dikubur nggak, Mas? Nggak. Jadi nggak mungkin kuburan, pasti Muslim. Ya, dan ketika itu juga belum ada dominasi Kristen. Kalau yang dikubur juga Kristen, tapi belum ada. Dan yang menarik, nesannya itu semuanya bergambar ini logo Mojopahit, berarti pejabat. Di dalamnya dikasih ayat-ayat Al-Quran, berarti Muslim. Dan ini tidak kita ingkari, karena memang pertama Mojopahit ketika itu sudah banyak melakukan hubungan dagang dengan negara-negara Islam. Dan
Mojopahit juga sudah mulai mengirimkan duta-duta ke negeri Islam, terutama Aceh, Samudra Pasai. Karena pada zaman jayanya Mojopahit, di seberang barat juga sudah mulai jaya negara Islam, yaitu kerajaan Islam Samudra Pasai, yang sejak awal nama ini raja pertamanya adalah Miraselu. Setelah masuk Islam dia menamakan dirinya siapa? Malikus Soleh. Dan Malikus Soleh ini wafat tertanggal di dalam nisannya itu 1297. Jadi pas. Dan perlu diketahui juga, Aceh lebih hebat daripada Mojopahit. Makanya kalau ada orang yang mengelulukan Mojopahit, yang sekarang ini menganjung-nyanjung Mojopahit, sebetulnya diri sekalian ini semuanya hanya sekedar subjektivitas. Dia ingin menekankan bahwa asal Indonesia ini bukan Islam Hindu. Kenapa? Dia tidak menyambungkan Islam Indonesia ini dengan Aceh, tapi dengan Mojopahit. Ada apa ini? Padahal dominasi keduanya pada saat yang sama. Samudra Pasai jaya pada abad 12-13 juga. Begitu juga apa? Mojopahit. Kenapa selalu kalau bicara Indonesia ini kayak lahir dari Mojopahit, bukan lahir dari itu. Makanya sampai ada yang ngomong tanpa tentara Cina tidak ada Mojopahit. Berarti tanpa tentara Cina tidak ada Indonesia. Loh, seakan-akan kok kayaknya Mojopahit ini sebagai cikal bakal lahirnya Indonesia. Bukan sekarang ini Samudra Pasai sebagai cikal bakal lahirnya Indonesia. Bahkan hadirin sekalian perlu diketahui, akhir kerajaan Mojopahit itu khianat dengan Indonesia. Sementara Aceh sampai akhir setia dengan Indonesia. Nah itulah. Ini. Bahkan pada saat Brawijaya 7, ya kan, Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5 itu ke Kertawijaya, 6-nya itu Gerindrawardana yang tadi, walaupun dia itu penjajah tetapi masih mengenakan titel Brawijaya 6. Terus kemudian setelah itu dia digulingkan oleh patihnya namanya Udoro kemudian dibunuh juga oleh patihnya Gerindrawardana, anaknya membunuh patihnya juga, maka muncul Raja Brawijaya yang ke-7, anaknya Udoro. Nah, anaknya Patih Udoro inilah Brawijaya 7 akhirnya kerjasama dengan pemerintah Pakuan Pajajaran yang sama-sama kafir, kerjasama dengan Portugis untuk menyerahkan Jawa kepada penjajah. Makanya pada saat itu tentara Islam gabungan Banten, Cirebon, Demak mengamati ini bahaya. Kalau kita tidak bangkit, hilang nih Jawa. Makanya betul kata Profesor Dr. Hamka, kalau bukan karena jasa setelah Allah, kalau bukan berkat jasa tentara Islam, maka Jawa ini sudah hilang, diambil penjajah kurang lebih 500 tahun yang lalu, yaitu tahun 1512. Akhirnya pada saat itu tentara gabungan Banten, Cirebon, kemudian Demak dipimpin oleh Pati Unus atau Sabranglor melakukan gerakan melawan penjajah imperialis sampai lawatan ke Malaka. Bahkan maaf hadirin sekalian, Pangeran Sabranglor yang tidak lain adalah Pati Unus untuk melakukan lawatan perang itu sampai ke Malaka butuh persiapan 5 tahun. Enggak main-main. Gak main-main. Antum kan sekarang tinggal ngaji ngantuk gitu toh. Itu aja ya, repot itu loh, mas tinggal pulang mangan arem-arem gitu. Lemper terus nanti nemu kebab Turki gitu kan. Susah mas. Sampai akhirnya kalahnya Pangeran Sabranglor Pati Unus ini disayangkan karena kurang perhitungan. Dia memprediksi tentara Portugis ini hanya memiliki kurang lebih 40 sampai 70 kapal jung, ternyata 300 lengkap dengan meriamnya. Maka kapal yang ditumpangin oleh Pangeran Sabranglor yang tidak lain adalah Pati Unus, yang juga sudah kokoh bagus karena sudah dilapisi dengan baja. Jadi teknologi perkapalan paling canggih dulu adalah di daerah mana? Daerah Jepara sama dekatnya Jepara itu apa mas? Mana? Bukan satunya, Rembang. Itu
ya, galangannya di Jepara. Sampai Malaka pun, Malaysia semuanya pesan kapalnya ke Jawa. Kenapa? Di samping jatinya itu kualitasnya bagus dan penggarapan kapalnya itu halus, bagus. Makanya sampai ke negara-negara luar pesan kapal ke daerah Demak. Nah, sekarang bikin kapal-kapalan aja nggak bisa. Karena kita diperbodoh oleh negara lain. Semua impor. Sampai tangga kereta impor. Masya Allah, tetangga toko besi aja bisa tuh. Ini karena apa Pak? Karena kita dibunuh betul-betul ekonominya, tidak berdaya. Motor impor, mobil impor, semuanya, kulkas, magic check impor. Padahal kita bisa. Dan anak-anak bangsa kita yang cerdas itu dibikin tumpul. Coba bayangkan di sini, mobil listrik itu kan paling hebat. Ditakutkan oleh seluruh pabrik mobil seluruh dunia kalau ini sampai muncul. Makanya dibunuh. Gimana? Tinggal ngecas kok. Antum bisa nyampe mana? Sampai Cirebon, ces. Dan bahan bakar ke depan untuk listrik lebih banyak melimpah di Indonesia daripada di negara lain. Bahannya. Kalau seandainya sekarang ini bahan-bahan lainnya habis, Mas, coba bayangkan. Untuk Kalimantan ditanam pohon jara aja sebagai bahan bakar berapa? Kelapa sawit berapa? Belum lagi dari ini apa namanya yang pemanas apa? Yang itu yang panas bumi itu di mana-mana. Itu kalau diolah dengan baik langsung siap menjadi listrik. Wah, hancur dunia. Kalau sampai tenaga panas bumi ini dimanfaatkan semua, digali semua, terus kemudian mobilnya mobil listrik, udah gitu milik negeri sendiri, hancur. Nggak laku itu, Mitsubishi, Toyota, semuanya nggak laku. Itu. Dengan demikian, inilah dari mulai dulu sampai sekarang dibikin. Dan ini adalah rekayasa penjajah ekonomi. Selalu negara manapun dibikin nggak berdaya, caranya apa? Punya bahan nggak bisa membuat nggak punya bahan. Cek aja antum. Punya bahan nggak bisa bikin nggak ada. Itu kan repot dua-duanya. Anak tanya, bahan untuk kapsul melimpah, apa itu? Gaplek. Oh, banyak singkong di Wonogiri dan sekitarnya. Tapi di mana dibikinnya? Di luar negeri. Kita ngimpor apa? Kulit kapsul, ya enggak? Impor. Ada bahan, nikel ada bahan, boksit ada bahan. Dibikinnya di mana? Kalau dibikinnya di Indonesia pun dibikin bukan milik kita. Enggak ada sama sekali. Bahkan anehnya barangnya dijual di luar. Dibikin di sini, kita itu cuma dapat nama. Itu cara untuk penjajah melemahkan ekonomi. Cara paling dominan apa? Punya bahan nggak bisa buat nggak bisa. Bisa buat nggak ada bahan. Itulah tadi teman-teman apa yang kita dengarkan, sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin Hafidullah, menambah pencerahan, menjadikan inspirasi buat kita ke depannya teman-teman. Bergerak hati atau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan di atas manhaj salaf, berjalan di atas ahli sunnatul jamaah bermanhaj salaf, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Qala Allahu qala Rasulullah. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka wa bihamdih. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.